Rika. Selamat siang Ibu. Silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Apa kabar nih Bu Rika hari ini? Baik Bu, lumayan baik. Karena ada sedikit kendala sebenarnya, tapi kabar saya tetap baik Bu, dan bersemangat gitu. Astung karo ya Bu Rika ya. Bu Rika baik juga bersemangat. Nah, kira-kira Bu Rika ada apa nih? Ada yang mau diceritakan mungkin? Ada Ibu, ini saya ingin bercerita sedikit tentang masalah salah satu murid saya di kelas saya ini. Nah, kebetulan ada murid saya yang bernama Jojo, sering sekali bertengkar sama teman-temannya. Jojo itu susah sekali dia untuk mengendalikan emosinya Bu. Jadi kalau sedikit-sedikit dia cepat marah. Padahal temannya ngomong sedikit, walaupun posisinya dia benar gitu. Maksudnya kalau bertengkar sama teman dia memang dia posisi benar, tapi dia cepat emosi juga. Dia sering nggak terima, sering dorong temennya gitu. Apalagi kalau dia yang salah. Seperti itu Ibu. Jadi saya agak sedikit bingung ini menghadapi si Jojo ini Bu. Oh, iya berarti maksudnya Bu Rika bahwa Bu Rika itu punya murid nih anak wali berarti ya Bu Rika ya. Namanya Jojo yang apa tuh namanya bermasalah dengan temperamennya gitu ya Bu ya. Istilahnya disenggol bacok gitu ya Bu Rika. Jadi Iya, dia benar. artinya cepat marah, cepat emosi, salah dan tidak salah pun dia cepat sekali terpancing emosi gitu Bu Rika. Betul begitu Ibu? Iya, cepat. Benar Bu, benar sekali Bu. Jadi cepat sekali emosinya terpancing dia. Itu. Oh iya. Jadi kira-kira apa yang menjadi tujuan Bu Rika saat ini? Jadi Bu Rika menginginkan hal apa ini? Tujuan saya saat ini sih saya ingin gimana ya supaya si Jojo itu sedikit meredam emosinya Bu. Jadi kok misalkan dia ada masalah sama temannya, dia bisa ngomong baik-baik sama temannya, nggak pakai ngomong keras atau bahkan nggak sampai main fisik. Itu sih tujuan saya saat ini Bu. Jadi tujuannya Bu Rika supaya Jojo lebih sabar gitu. Iya benar Bu. Tidak main fisik gitu ya. Hmm. Jadi mungkin bisa Bu Rika sedikit lebih ceritakan seperti apa sebenarnya emosi yang terjadi pada Jojo ini Bu? Kadang gini, misalkan hal-hal sepele sebenarnya Bu, misalkan saat di kelas lagi kerja kelompok, terus ada temennya nggak sengaja nyenggol dia, mungkin dia moodnya lagi nggak bagus atau gimana, dia marah, balik dorong temennya, akhirnya ribut. Terus kok misalkan dia lagi jalan lewat, sedikit dia nggak sengaja nyenggol temennya juga marah, dia lebih marah lagi. Jadi Jojo ini tidak bisa mengendalikan emosinya, sudah keburu marah aja duluan dia seperti itu. Jadi sudah sering saya kasih tahu komunikasikan baik-baik dengan temannya, tapi dia masih aja tetap seperti itu Ibu, cepat marah seperti itu. Oh, jadi apa tuh namanya? Karena Bu Rika inginnya supaya karena Jojo itu emosinya seperti itu, jadi kurang stabil, terus cepat sekali dia marah, lagi di kelas pun jadi cepat marah Jojo begitu ya Bu ya. Iya benar. Apa tuh namanya? Menurut Ibu Rika nih, apa yang membuat Bu Rika ingin sekali merubah? Terus bagaimana Bu Rika? Apa kekuatan Bu Rika untuk bisa merubah si Jojo ini Bu Rika? Sebenarnya kekuatan saya itu posisi saya ya Bu ya, saya sebagai wali kelas. Jadi dengan posisi sebagai wali kelas kan anak-anak tahu termasuk Jojo bahwa nilai sikap sosial, spiritual, sikap kognitifnya saya menentukan. Jadi kekuatan saya di situ. Jadi mungkin kalau Jojonya sering melakukan kesalahan, sikap sosialnya saya kurangin, itu kan berpengaruh sama nilai rapotnya dia. Itu sih Bu yang menjadi kekuatan saya. Oke, baik. Jadi karena Bu Rika itu sebagai wali kelas ya Bu Rika ya, jadi memiliki pengaruh terhadap nilai sikap, terus berdampak pada kenaikan kelas nanti gitu ya Bu Rika yang menjadi kekuatan Bu Rika ya. Iya benar. Idealnya nih Bu Rika,
idealnya Bu Rika itu harus bersikap bagaimana gitu loh terhadap Guntur. Jadi Bu Rika itu idealnya ada di skala berapa untuk supaya apa tuh namanya Guntur si Jojo ya, maaf ya Jojo ya, Jojo tadi ada di bisa Bu Rika kendalikan gitu. Kalau saya ingin untuk saat sekarang ini saya masih berada di skala 7 sih Bu ya. Saya ingin naik biar jadi skala 9 supaya bagaimana si Jojo itu benar-benar tanpa dimarah, tanpa dikasih tahu oleh saya, Jojo sudah bisa sendiri untuk meredam emosinya, ngomong baik-baik sama teman-temannya, seperti itu sih Bu. Gitu. Oke. Tadi Bu Rika katakan bahwa supaya Jojo bisa meredam emosinya ya, Bu Rika bisa ada di skala 9 gitu ya, sikapnya Bu Rika sendiri. Dari itu mungkin Bu Rika memiliki strategi apa yang mau dilakukan, idealnya yang harus Bu Rika lakukan kepada si Jojo? Sudah sih Bu, saya sudah kepikiran sih kalau misalkan nanti saya mau sering rutin menerapkan segitiga restitusi dalam teori kontrol, manajer, terus dengan meyakinkan keyakinan kelas juga, seperti itu Bu. Selain itu juga saya rencana ingin mengajak anak-anak untuk bermain drama, supaya dia bisa tahu posisinya sih, terutama si Jojo ini. Saya ingin posisikan dia sebagai korbannya, supaya dia tahu begitu rasanya diperlakukan oleh teman-temannya. Terus saya juga ingin melakukan teknik stop mungkin di setiap pembelajaran untuk membiasakan Jojo mengendalikan emosinya, seperti itu Ibu. Itu sih beberapa strategi saya. Oke, baik. Tadi Bu Rika katakan ada strategi keyakinan kelas ya Bu Rika ya, keyakinan kelas, teknik stop, terus habis itu bermain peran ya Bu Rika ya. Mungkin bisa jelaskan keyakinan kelas yang seperti apa? Jadi kami kan sebelumnya sudah punya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu salah satunya tidak harus menghargai teman, berbicara dengan tutur kata yang sopan. Nah, nanti saat Jojo seperti itu, saya akan lagi mengingatkan dia dengan penerapan segitiga restitusi. Saya akan menanyakan dia apa alasannya dia sampai dia melanggar keyakinan kelas. Dia tahu tidak konsekuensinya seperti apa. Mungkin itu yang nanti akan saya lakukan dalam hal penerapan keyakinan kelas itu, Bu. Kalau untuk teknik stopnya mungkin Bu Rika bisa menjelaskan seperti apa teknik stop yang mau digunakan gitu Bu Rika? Kalau teknik stop mungkin saat nanti ada permasalahan di kelas, saat ribut-ribut itu nanti mungkin anak-anak saya ajak untuk duduk sebentar. Mungkin nanti saya akan seperti meditasi itu Bu, saya akan putarkan beberapa lagu-lagu yang membuat hati dan pikiran mereka tenang, seperti itu. Jadi dengan mungkin kurang lebih sekitar 5 menit, mereka tak ajak menggunakan teknik stop, dengan menarik nafas yang dalam, menenangkan pikiran, mungkin dengan itu bisa menurunkan kadar emosinya Jojo, mungkin seperti itu Bu ya, biar Jojonya tidak emosi juga saat kondisi sedang ada kejadian, seperti itu Bu. Ya baik, itu teknik stopnya ya. Yang teknik yang lagi satu seperti yang Bu Rika paparkan tadi, teknik bermain peran. Bisa mungkin Bu Rika jelaskan seperti apa gitu teknik bermain peran yang dimaksud? Kalau bermain peran mungkin nanti rencananya saya mau buat skenario posisi yang sering Jojo lakukan. Misalkan Jojo sering tersinggung dengan temannya. Nah, sekarang saya balik, Jojo berada di posisi sebagai korban. Jadi biar saya ingin Jojo itu merasakan, oh ternyata seperti ini. Kalau saya berbuat hal yang tidak baik dengan teman, saya diperlakukan seperti ini dengan teman saya, ternyata rasanya tidak enak. Jadi saya ingin menumbuhkan kesadaran diri saya Bu dengan menerapkan ketiga tadi keyakinan kelas, bermain peran dan juga teknik stop itu. Jadi biar Jojo mulai pelan-pelan dia tidak emosi, supaya Jojo juga mulai sadar dari dalam dirinya dia bahwa dia itu salah kalau jadi orang emosi itu tidak baik. Mungkin sebagian besar seperti itu sih Bu strategi saya nanti. Oke baik Bu Rika.
dari ketiga strategi itu, siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Rika untuk menjalankan ketiga strategi itu? Menurut saya sih yang paling sering bisa bantu saya murid-murid saya di kelas ya Bu ya, teman-temannya Jojo. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada kejadian itu, saya dan murid saya lainnya dengan temannya Jojo mungkin saling mengingatkan untuk menerapkan itu. Siapa tahu saya yang lupa untuk melakukan teknik stop, mungkin nanti ada murid-murid saya yang membantu. Bu Rika, ayo pakai teknik stop Bu, biar kita tenang. Mungkin seperti itu Bu. Itu pertama sih. Mungkin yang lainnya mungkin rekan sejawat ya, teman-teman yang lain yang berbantu saya juga supaya sayanya tidak terpancing. Takutnya saya malah yang jadi seperti Jojo nanti, saya takutnya seperti itu ya. Jadi mungkin rekan sejawat dan teman-teman juga seperti itu Bu Susi. Oke, baik. Tadi ada murid dan rekan sejawat ya, yang akan membantu Bu Rika dalam melaksanakan ketiga strategi tadi. Kira-kira nih Bu Rika, kapan ini akan dilaksanakan strategi-strategi yang dimaksud? Mungkin sekarang ya Bu ya, mungkin ntar saya masuk kelas mungkin saya coba dulu satu pakai yang teknik stop dulu gitu. Saya pakai dulu, coba dari awal dari teknik stop, mungkin nanti kalau ada kendala lain saya masukin keyakinan kelasnya gitu. Nanti saya sering rutinitaskan itu biar kegiatan ini berkesinambungan, jadi tidak saat Jojo berbuat masalah aja, tapi saat ia atau tidak bermasalah juga mungkin saya rutinkan biar ini berpengaruh juga sama teman-teman lainnya. Mungkin itu Bu rencananya. Oke Bu Rika, berarti besok Bu Rika sudah mulai melaksanakan ya. Sekarang ya untuk teknik stop ini dan besok untuk bermain perannya. Baiklah, apa tuh namanya, untuk waktunya Niki karena sudah habis. Iya. Apa yang Bu Rika dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Hal yang saya dapatkan tadi ini, saya sudah dari berbincang-bincang dengan Ibu Suci, saya sudah menemukan strategi-strategi apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi tingkah lakunya Jojo, siapa yang saya butuhkan dalam membantu saya untuk menghadapi situasi ini. Begitu, mungkin dengan ini saya berharap nanti Jojo mulai bisa meredakan emosinya dan mulai menghargai teman-temannya. Seperti itu Ibu Suci. Oke, baiklah Bu Rika, terima kasih banyak. Saya mau nih kita bertemu minggu depan. Saya pengen dengar cerita bagaimana cara Bu Rika untuk bisa menghandle si Jojo dengan ketiga strategi tadi, Bu Rika. Oke, baik Bu, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Suci sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Nanti minggu depan mudah-mudahan dilancarkan semua Bu Rika ya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Saya kalau gitu saya permisi dulu Bu, balik ke kelas. Terima kasih Bu banyak Bu Rika. Aduh, akhirnya, kok di sekolah seperti ini. Dirimu itu gajah bel istirahat lagi Bu. Ke bawah ke sana kemari. Bu Suci ada di sekolah nggak ini? Enggak, aku di rumah, makanya menghindari gangguan ini dah, makanya di rumah. Aku juga di rumah nggak bisa. Di rumah juga aku ganggu dengan anakku dari tadi. Ada telepon lagi dari anak nih di Surabaya. Aduh. Speaker udah pakai. Bisa di stop Pak Adi, minta stop rekodnya. Adi udah lihat. Rika live loh di sebelahnya lagi satu itu. Tapi Pak Adi kayaknya nggak baca deh. Chat di sini aja Bu Rika. Ya. Tapi tadi kedengeran nggak suara ributnya ya? Kedengeran Bu Rika nggak full ada di sini itu, jadi saya kemana-mana jadinya ikut. Bu Rika lagi ke sana lagi